memang mulut kita itu ingat kepada Allah dengan membaca surat Al-Fatihah, tetapi hati tidak bisa mengikuti, tidak bisa memaknai ayat demi ayat yang dibaca. Bahkan hati tidak bisa ingat kepada Allah, padahal kita sedang sholat. Itu fakta. Terkadang kita nih di luar sholat mah ketika dompet ketinggalan nggak ingat. Tapi ketika di dalam sholat, Bismillahirrahmanirrahim, ingat, dompet ketinggalan. Kemudian, Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru waduh, ini bagaimana kalau dompet ketinggalan di tempat wudhu masjid. Ar-Rahmanirrahim, aduh, pasti hilang dah tuh. Nah, Maliki yaumiddin, mana baru gajian. Iya karena na'budu wa iya karena nasta'in, aduh mana harus bayar utang. Itu terus seperti itu dalam surat Al-Fatihah. Jadi dari mulai bismillah sampai kepada waladhdallin, hati kita itu malah ingatnya dompet terus seperti itu. Ya, hanya saja memang bagi kita yang awam, ketika kita sedang sholat, selain daripada takbiratul ihram tadi, di saat membaca surat Al-Fatihah, hati kita ingat kepada yang lain. Sepanjang kita masih ingat kita masih dalam sholat, kemudian kita ingat bacaan demi bacaan yang kita sedang baca, ayat demi ayat yang sedang kita baca, itu bagi kita yang awam masih terhitung khusyuk. Ya, masih terhitung khusyuk. Nah, itu buat kita yang awam seperti itu. Nah, kemudian ketika Rasulullah menjelaskan arti daripada haqqatu qatih dan para sahabat bertanya, siapa orang? Maka di sini ayat haqqatu qatihnya, perintah takwa yang sebenar-benarnya oleh Allah ya dihapus dengan ayat mastata'tum. Dihapus dengan ayat mastata'tum. Takwa yang sebenar-benarnya itu memang sulit, sebagaimana diungkap dalam kitab Nasaihud Diniyah. Ada di sana dalam halaman 3 itu, ya. Lan yastati'a, ketika manusia semacam kita diperintahkan untuk takwa yang sebenar-benarnya, maka lan yastati'a, tidak akan ada yang mampu melaksanakan perintah takwa yang sebenar-benarnya. Sekalipun kita mempunyai 1.000.000 nafas, 1.000.000 nyawa, sekalipun mempunyai 1.000.000 nyawa, kita tidak mampu menunaikan takwa yang sebenar-benarnya. Kenapa? Karena begitu besarnya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang paling sempurna melaksanakan pengabdiannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada para malaikat yang ketika diperintahkan untuk bertasbih terus. Ada yang ketika bertahmid terus tanpa merasakan kejenuhan dan tanpa merasakan kebosanan. Itu para malaikat. Ya, maka ayat itu haqqatu qatihnya dimansuh. Menurut para ulama ahli tafsir, ayat tersebut perintah haqqatu qatih dihapus oleh mastata'tum. Artinya bertakwalah sesuai dengan kemampuan. Kemudian tentang klasifikasi orang yang bertakwa itu memang ada tahapannya, ada tingkatannya, ya. Ada orang yang bertakwa baru mampu menghindari daripada kekufuran dan kemusyrikan, tetapi belum mampu menghindari dosa besar apalagi dosa kecil. Nah, itu masih terhitung takwa juga, tapi takwa yang sangat dasar sekali. Dan kalau takwa yang ini khawatir meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Dan pelakunya dinamakan mukminun asin, orang yang hatinya beriman tetapi melakukan perbuatan dosa besar seperti sholat ditinggalkan, judi dilakukan, ya. Ketika hatinya masih beriman, dia tetap masih dinamakan mukmin, tetapi disebut sebagai mukmin asin, orang mukmin yang berdosa. Kemudian ada takwa tahapan yang kedua adalah orang yang bertakwa menjauhi segala larangan Allah, menjauhi dosa-dosa besar tapi tidak mampu menjauhi dosa kecil. Contohnya seperti ada orang yang tidak berani berbuat zina tetapi matanya melotot ketika melihat ada gadis cantik yang montok dan aduhai.
sehingga matanya melotot seperti itu. Ya, biasanya yang muda-muda, tapi yang tua juga bahkan mungkin sama saja dengan yang muda. Ya, namanya godaan. Kemudian ada takwa yang ketiga, yaitu orang yang mampu menghindari larangan-larangan Allah. Jangankan dosa besar, dosa kecil pun ditinggalkan. Bahkan jangankan dosa kecil, segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya pun ditinggalkan. Nah, ini kata Rasulullah, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Ya, di antara semakin sempurnanya keislaman seseorang adalah dapat meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Dan ini adalah takwa yang sempurna. Nah, ini takwanya para aulia. Kalau kita belum mampu, ya seperti itu. Nah, di sini ayat tadi haqqatu qatihnya itu dihapus dengan mastata'tun seperti itu. Nah, ini pengertian dihapus ini, pengertiannya nasih itu adalah menurut Imam Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani di dalam kitab Manahilul Furqan fi Ulumil Quran, maksudnya adalah hukmi syar'i bidalil syar'iyyin. Yang dimaksud dengan nasih itu adalah mengangkat hukum syar'i dengan dalil syar'i. Dan tentang nasih mansuh ini, ya, bagi para mufassir, bagi orang-orang yang mau mengajarkan tafsir, jelas harus dipelajari. Ya, jelas bagi orang yang akan mengajarkan tafsir harus tahu tentang nasih mansuh, ayat yang khusus, ayat yang umum. Kenapa? Karena Imam Jalaluddin As-Suyuti menghikayatkan tentang Sayyidina Ali bertanya kepada seorang qadhi. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wa qad qala Aliun li qadhi, "Ata'rifun nasikh minal mansukh?" Qala la. Qala halakta wa ahlakta. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beliau bertanya kepada seorang qadhi. Qadhi itu pemutus hukum, yang ketika itu akan memutuskan hukum dengan Al-Quran. Kata Sayyidina Ali, Ata'rifu an-nasikh minal mansukh. Apakah engkau tahu ayat yang nasikh dan ayat yang mansukh? Si qadhi tadi menjawab, la, saya tidak bisa, saya tidak tahu. Maka Sayyidina Ali mengatakan, halakta wa ahlakta. Kalau kamu menafsirkan Al-Quran tetapi kamu tidak tahu nasikh dan mansukh, maka kamu hancur dan kamu akan menghancurkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Ya, seperti itu. Jadi ayat tadi nasikh dimansukh oleh ayat mastata'tum. Jadi perintahnya sekarang adalah bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan kemudian lanjutan ayatnya, la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali keadaan kalian beragama Islam. Kalau dalam tafsir Jalalain muwahhidun, kecuali kalian bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi permasalahannya, siapakah orang yang tahu kematian itu terjadi? Kapan kita akan meninggal? Kondisi bagaimana kita meninggal? Maka ayat tadi ditafsirkan dalam tafsir Ibnu Katsir juz 1 halaman 388, maknanya adalah hafizu, peliharalah oleh kalian, atau hafizu alal islami fi hali sihatikum wa salamatikum. Kalian harus memelihara keislaman kalian di saat kalian sehat dan di saat kalian sejahtera. Litamutu, agar kalian itu wafat alaiha, dalam keadaan beragama Islam. Ya, fa innal karima, karena sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha mulia, qad ajro adatahu, sungguh akan memberlakukan kebiasaannya, bikaromi, dengan anugerahnya. Annahu, sesungguhnya hal ihwal, man asa, barang siapa yang hidup ala syai', atas sesuatu. Ya, maksudnya kita pelihara iman Islam kita dengan melakukan kebaikan. Kenapa? Karena sesungguhnya man asa, siapapun orangnya yang melakukan kebaikan, maka besar harapan kita mendapatkan anugerah Allah meninggal dalam keadaan baik. Tadi kematian tidak bisa kita ketahui. Azrail datang kagak ngasih kontak-kontak duluan. Sekalipun nih kita punya HP yang mewah-mewah seperti itu, kagak begini dah. Ya, misalkan ada jahit mengikuti pengajian, setelah pengajian jam 9, jam 10 dia pulang. Nah, jam 10 Azrail mau jemput jahit. Itu yang namanya malaikat. Azrail kagak ngasih pemberitahuan lebih dulu, kagak begini. Assalamualaikum saudara Zaid, antum nanti jam 10 nyampe rumah berwudu, kemudian ya baca Quran karena saya akan datang untuk menjemput Anda. Itu tidak seperti itu. Ya, itu Azrail.
Kemudian siapapun yang sudah dikunjungi oleh malaikat Azrail, maka tidak akan bisa mengusir malaikat Azrail sekalipun dia punya cimande, jingkrik, ya, cikalong, kemudian cikande dan sebagainya, itu tidak akan mampu mengusir malaikat Azrail. Yang jelas pasti kematian akan terjadi, ya. Bisa saja ada yang jam 10 atau ada yang jam 11 atau ada yang jam 12 mendatang itu meninggal, kita tidak tahu. Bisa saja besok kita sudah tidak bisa lihat matahari. Yang pasti kematian terjadi. Maka saya pribadi ya mengajak kepada santri semuanya untuk hafizu, memelihara keislaman kita. Ya, kemudian terkait kematian, saya sebagai pribadi ya ridho saja, para santri mau duluan saya belakangan tidak apa-apa, saya belakangan, para jamaah mau duluan dijemput malaikat Azrail silahkan, itu saya tidak problem seperti itu ya. Nah, kemudian tadi la tamutunna itu larangan, dilarang meninggal dalam keadaan kufur. Pengertian larangan tersebut ketika dibawa kepada usul fikih itu adalah lawannya merupakan perintah. Berarti an-nahyu anisyai amrun bididih. Larangan daripada sesuatu kebalikannya adalah perintah. Maka di sini ditafsirkan hafizu. Kita harus waspada karena kematian tidak kita ketahui, maka yang harus kita lakukan hafizu, waspada dengan cara pelihara Islam kita ya, dengan cara amal solih. Dengan amal solih besar harapan kita wafat dalam keadaan beramal solih. Kemudian waman mata ala syai ba'asa alaihi au bu'isa alaihi. Barang siapa yang meninggalnya dalam keadaan sesuatu, dalam keadaan baik, bu'isa alaihi, besar harapan kita nanti dibangkitkan dari kuburnya pun dalam keadaan baik pula. Nah, barang siapa yang hidupnya banyak melakukan keburukan, dikhawatirkan meninggalnya dalam keadaan buruk, ya, seperti itu. Itu harus waspada. Fa'iyadzan billah, maka kita harus selalu memohon perlindungan kepada Allah min khilafi dzalik, dari perbedaan yang demikian itu. Maksudnya, mohonlah kepada Allah agar kita meninggal dalam keadaan berbuat baik. Kemudian mohon kepada Allah jangan sampai kita meninggal dalam keadaan hati kita sedang lupa kepada Allah dan kita dalam keadaan melakukan maksiat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Itu saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah.